Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saudaraku, kaum buruh, pekerja, karyawan, dan adik-adik mahasiswa yang saya hormati. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Kepemimpinan di negeri ini akan saling berganti. Kepala negara beserta para menterinya, ketua lembaga tinggi negara, Panglima TNI, Kapolri, dan semua yang hari ini menjabat pada masanya akan juga berganti. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan di dunia ini. Tidak ada orang yang menjabat di pemerintahan ini seumur hidupnya. Tetapi saudaraku semua, republik ini harus abadi. Republik ini adalah milik kita semua. Dia tetap harus ada meskipun pemerintahnya berganti, penjabatnya saling bertukar. Saudaraku, Indonesia adalah tempat kita kembali. Sejauh kaki kita melangkah, kita pulang ke rumah kita yang bernama Indonesia. Indonesia tumpah darah. Indonesia adalah tanah bunda. Tanah yang dimana kita dilahirkan. Dan disitulah kita merawatnya sampai akhir masa. Saudaraku, apa yang dibuat oleh pemerintah hari ini? Jalan-jalan, gedung-gedung, stasiun-stasiun, pasar, semua adalah milik kita, bukan milik pejabat pemerintah. Saudaraku, apa yang telah dibuat dengan uang rakyat itu harus tetap utuh dan dinikmati oleh semua rakyat Indonesia. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Sebentar lagi datang waktu pada masanya semua yang ada di negeri ini, pejabatnya, itu akan meninggalkan dunia. Tetapi republik ini harus tetap ada untuk diteruskan oleh anak dan cucu kita. Jadi kalau dia dirusak, kalau dia dihancurkan, kalau dia dimusnahkan, maka kita mencelakai, membunuh masa depan anak dan cucu kita. Saudaraku yang demonstrasi hari kemarin, apa yang dirusak itu, apa yang dihancurkan itu, ada juga orang yang mencari lapangan hidup, pendapatan, dan bekerja di tempat itu. Saudara katanya membela nasib buruh, karyawan, dan masyarakat, tetapi pada waktu yang sama menghancurkan lapangan kerja masyarakat, karyawan, dan buruh yang lain. Saudara, bagaimana mungkin dua perbuatan yang saling bertentangan dianggap suatu kemuliaan dan suatu perjuangan? Perjuangan itu tidak melahirkan kerusakan-kerusakan baru. Saudaraku, kita lihat Indonesia hari ini. Siapa yang diuntungkan dengan apa yang saudara-saudara lakukan kemarin? Kita semua yang dirugikan. Pemerintah bisa membangun lagi tapi dengan uang kita. Dan saudara, banyak masyarakat yang tidak ikut turun ke jalan, yang tidak ikut membakar fasilitas. Sekarang diam. Tetapi mereka tidak rela apa menjadi milik bersama
saudara hancurkan. Saudara boleh berbeda pendapat. Saudara boleh tidak suka dengan kebijakan pemerintah. Tetapi saudara tidak punya hak menghancurkan apa yang menjadi milik bersama di antara kita. Banyak yang diam tapi marah di dalam hatinya atas perbuatan yang saudara lakukan. Bagaimana jadinya kalau orang yang diam dan marah dalam hati itu muncul ke jalan dan melawan saudara-saudara? Tentu terjadi baku bunuh, pertumpahan darah sesama anak bangsa. Saudara, sampaikanlah perbedaan itu dengan cara-cara yang terhormat. Sampaikan keinginan saudara itu dengan cara elegan. Perjuangkan apa yang saudara inginkan dan saudara mau itu secara konstitusional. Saudara boleh tidak suka dengan lembaga DPR. Saudara boleh tidak suka dengan pemerintah Joko Widodo. Tapi saudara tidak punya hak merusak apa yang telah dibangun oleh pemerintah hari ini. Karena ini milik kita. Saudara jangan timbulkan kecemasan di masyarakat dengan perbuatan-perbuatan saudara. Kita ini satu bangsa. Kita ini rakyat Indonesia. Kita pemilik negeri ini. Pemimpin adalah pelayan yang melayani kita. Mereka sudah membangunkan kita jalan, membangunkan stasiun, membangunkan pasar, membangunkan gedung untuk kita bekerja, untuk tempat kita berusaha, untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Jangan saudara rusak. Berhentilah melakukan anarkisme, saudara. Berhentilah merusak fasilitas umum karena perbedaan saudara dengan pemerintah. Karena perbedaan sekelompok orang. Saudara, jangan kita menjadi budak-budak hamba-hamba pengagung kekuasaan. Jangan sampai saudara semua yang turun ke jalan masuk dalam black hole, lubang hitam orang-orang yang punya ambisi, yang punya nafsu kekuasaan, yang ingin merebutnya secara inkonstitusional. Tanpa disadari, mereka berada di tengah-tengah saudara-saudara untuk terus membakar negeri ini. Agar apa? Agar terjadi keributan panjang. Karena dalam pikiran mereka, dengan cara itu mereka akan mendapat kekuasaan. Tidak, saudaraku. Konstitusi kita tidak memberikan ruang untuk mereka dapat masuk ke dalamnya. Kalau saudara-saudara, kalau ada yang ingin menjadi pemimpin, maka dia harus melalui pemilu. Maka dia harus mempunyai instrumen politik yang bernama partai politik. Tidak bisa dia melakukan apa yang mereka mau melalui tangan-tangan saudara-saudara. Apakah dengan kerusuhan massal, cabut mandat, mosi tidak percaya, konstitusi kita memberikan ruang? Tidak, saudara. Presiden hanya bisa di-impeachment kalau dia melakukan crime against state. Kalau dia melakukan kejahatan luar biasa terhadap negara. Jika legislatif bersama eksekutif merumuskan undang-undang lalu disahkan oleh paripurna DPR, tidak ada undang-undang yang dilarang, yang dilanggar, saudara. Kalau rakyat sebagian kelompok merasa dirugikan oleh undang-undang, maka konstitusi memberikan hak untuk menganulirnya, untuk melakukan pengujian material dan formanya ke lembaga yang oleh konstitusi telah diamanahkan, Mahkamah Konstitusi. Itulah yang cara yang elegan dan memartabat, saudara. Bukan cara memusnahkan dari sudut kota ke kota lain, dari sudut kampung ke kampung lain. Saudara, ini kampung kita, ini negeri kita, ini rumah kita, tempat pulang, saudara. Berhentilah melakukan anarkisme. Silakan saudara berdemonstrasi, tapi jangan rusak satu instrumen publik. Jangan saudara lakukan sesuatu yang merugikan kita semua. Saudara, kalau saudara ingin berdemonstrasi, jaga rumput, jangan terinjak. Jaga daun, jangan sampai jatuh. Jangan jaga ranting, jangan sampai patah. Jangan saudara bongkar, saudara bakar apa yang sudah ada. Saudaraku, kita boleh menyampaikan pendapat, tapi kita tidak boleh merampas hak-hak masyarakat lain untuk bisa hidup dengan damai dan tenang.
Saudara, inilah Indonesia kita. Berhentilah saudara sebelum terlambat. Tidak ada yang diuntungkan saudara dalam peristiwa kemarin. Dalam kerusakan dan pembakaran anarkisme yang terjadi. Saudara, di sekeliling kita ada negara lain yang menunggu kita. Yang menunggu kita untuk saling baku hantam. Untuk saling bunuh. Sehingga mereka punya alasan untuk masuk ke dalam negeri ini saudara. Kalau mereka sudah masuk saudara, maka kita jadi buih di lautan. Kita dijadikan santapan di atas meja yang akan mereka telan bersama-sama. Saudara, negeri ini terlalu kaya yang Allah anugerahkan pada kita. Jangan perbedaan pendapat justru mengundang orang lain, negara lain masuk ke negeri ini. Lalu menjadikan kita sampah di rumah kita sendiri. Saudaraku, mari kita renungkan. Mari kita pikirkan. Jangan sampai negeri yang begitu indah, negeri yang begitu subur, saudara, negeri yang begitu luas itu, kita menjadi kacung di rumah kita sendiri. Pikirkan itu saudara. Silakan saudara berbeda pendapat. Ada ruang konstitusi untuk menyampaikan. Tapi saudara tidak punya hak merampas hak pabrik yang dipakai untuk lapangan pekerjaan. Saudara, aku mencintai kalian semua. Majulah bersama dengan Indonesia, bersama kita semua. Tapi jaga apa yang dibangun hari ini, karena itu milik kita, bukan milik pejabat pemerintah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.